ada apa itu fil qalbi tetap di dalam hati wal lisani dan lisan jami'an halnya seluruhnya. Ulama berkata paling utamanya zikir ialah sesuatu yang ada di dalam hati dan lisan secara berbarengan. Jadi orang yang lisannya berzikir dan hatinya pun juga ikut berzikir. Wa dzikrul qalbi, adapun zikir menggunakan hati, alan firadihi, atas menyepikan lisan, itu afdalu, lebih utama, min dzikril lisani, dari zikir menggunakan lisan, alan firadihi, atas menyepikan qalbi. Zikir menggunakan hati lisan itu lebih utama daripada orang yang zikir menggunakan lisan tanpa menggunakan hati. Intaha, telah selesai. Kultu, berkata siapa aku, Kiai Musonef, wa makna dzikril qalbi, adapun maknanya zikir menggunakan hati itu antakuna, sekiranya ada apa suratul dzikri, gambarannya zikir, al-jari, yang berlaku, ala lisani, atas lisan, itu hadiratan, hadir, fihi, di dalam qalbi, wajariyatan, dan yang berlaku alaihi, atas lisan. Musonef berkata zikir menggunakan hati, gambarannya ialah lisan yang mengalir kepada hati, yaitu orang yang lisannya orang yang berzikir dan hatinya pun juga ikut berzikir. Mislama, halnya seumpamanya perkara, idza qala, ketika telah berkata siapa al-dzakiru, orang yang zikir, bilisanihi, dengan lisannya orang yang zikir, la ilaha illallah, pada lafaz la ilaha illallah. Yakunu, maka ada siapa orang yang berzikir, itu kadzalika, seperti demikian, la ilaha illallah, ilan, halnya orang yang berkata lahat, pada la ilaha illallah. Contohnya orang yang berzikir, lisannya orang yang berzikir la ilaha illallah, itu di dalam hatinya juga berzikir la ilaha illallah. Jadi lisannya orang yang berzikir itu dan hatinya juga ikut berzikir. Wa yakunu, dan ada apa makna hadhil kalimati, wa qad yakunu, dan terkadang ada apa makna dzikril qalbi, maknanya zikir menggunakan hati, itu bi ayatuna, dengan sekiranya ada apa makna zikri, maknanya zikir, al-jari, yang berlaku ala itu hadiron, hadir, bihi, di dalam qalbi. Terkadang maknanya zikir menggunakan hati itu ialah zikir yang berlaku atau zikir yang mengalir kepada lisan. Jadi lisannya orang yang berzikir dan hatinya orang yang berzikir. Jadi kenapa kok saya mengatakan waqad yakun, dan terkadang ada? Karena qad masuk pada fi'il mudhari itu bermakna takrir, yaitu menyedikitkan atau terkadang. Qad masuk pada fi'il mudhari bermakna terkadang. Yakun ini fi'il mudhari karena kemasukan huruf mudhari, yaitu ya. Huruf mudhari 4, hamzah, nun, ya, ta. Dalilnya mudhari yang sing huruf nafi, haitu lunafil ma'ani tadi. Yang guru ini fil mudhari mengikuti wazan yaf'ulu, masuk pada bab 1 fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa kama qulu uqul la takun maf'alun. Yang guru ini juga binanya adalah ajwa wawi, lafaz yang aidnya berupa huruf wawi. Nah, yang guru ini juga termasuk amil nawasif yang merusak hubungan mubtada khobar. Nah, yakunu ini beramal tarafal isma wa tansibul khobar, sebagaimana alfiahnya tarafal kana mubtada sama khobar tansibuhu kana sayyidan
Mithla ayyakula, halnya seumpamanya sekiranya berkata siapa orang yang berzikir bilisanihi, dengan lisannya orang yang berzikir la ilaha illallah pada lafaz la ilaha illallah. Wa yakunu, dan ada apa makna hadhil kalimati, makna ini kalimat asyarifati yang mulia. Alladzi, rupanya makna hadhil kalimat huwa yang ada pun alladzi itu infiradul haqqi, menunggalkan kebenaran, bil ilahiyati, dengan sifat ketuhanan, itu hadiron hadir fil qalbi, di dalam hati. Terkadang makna zikir menggunakan hati. Seumpamanya orang yang berzikir dengan lisannya la ilaha illallah, itu dia makna kalimat yang mulia ini di dalam hatinya menunggalkan kebenaran dengan sifat ketuhanan Allah. Jadi zikirnya ikut, lisannya ikut berzikir, dan hatinya pun juga ikut berzikir, serta menunggalkan kebenaran dengan sifat ketuhanan. Wallahu, adapun Allah itu a'lamu, lebih mengetahui. Jadi Allah itu lebih mengetahui terhadap masalah yang dikasihkan. Allah telah berkata siapa Hujjatul Islami Imam Ghazali rahimah, semoga memberikan rahmat timbul pada Hujjatul Islam siapa Allahu Allah. Ad-dzikru, adapun dzikir itu ala arba'i maratiba, tetap atas 4 beberapa tingkatan. Menurut Imam Ghazali, dzikir itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Tadi kok saya baca maratiba, padahal ya istilahnya atau sebagai mudhof ilaih. Yang namanya mudhof ilaih itu selamanya wajib dibaca ya. Nah, maratiba ini termasuk isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif itu tanda jernya menggunakan fathah, tanda jernya menggunakan fathah. Isim ghairul munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin, yang memiliki 2 ilat atau 1 ilat. Ilat yang pertama baru kepada makna. Nah, sifat isim ghairul munsharif memiliki 9 ilat. Berkumpul pada syair ijma' wasin adilan amin bima alifatin bagi proses jumatan kalau wasbukat sambilan. Nah, marotibah ini termasuk ilatnya sifat muntahal jumu. Sifat muntahal jumu setiap jamak taksir yang huruf ketiganya huruf alif, dan setelah alif ada 2 huruf atau 3 huruf. Dari alfiahnya waktu lijam yang musbihin mafa'ila awil mafa'ila bimain kafilan. Al-ula, adapun tingkatan dzikir yang pertama itu dzikrul lisani, dzikir menggunakan lisan, faqat, halnya saja. Tingkatan dzikir yang pertama ialah dzikir menggunakan lisan saja. Jadi orang yang dzikir hanya menggunakan lisan saja dan hatinya tidak ikut berzikir. Wathaniyatu, adapun tingkatan dzikir yang kedua itu dzikrul qalbi, dzikir menggunakan hati, ma'al lisani, beserta lisan, takallufan, karena tuntutan. Nah, tingkatan dzikir yang kedua ini ialah dzikir menggunakan hati dan lisan, tapi karena tuntutan. Jadi orang yang lisannya berzikir dan hatinya pun juga ikut berzikir, tapi karena tuntutan. Karena tuntutan Allah berfirman itu yang tuqullah dzikran katsira alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dia berzikir ini karena ada tuntutan. Wasalitatu, adapun tingkatan dzikir yang ketiga itu dzikrul qalbi, dzikir menggunakan hati, tab'an, karena kebiasaan. Wa huduruhu, dan hadirnya qalbi, ma'al lisani, beserta lisan, min ghairi takallufin, dari tanpa tuntutan. Tingkatan dzikir yang ketiga ini ialah dzikir menggunakan hati dan hatinya hadir beserta lisan,
dengan tanpa tuntutan, tapi karena kebiasaan. Jadi orang yang berzikir, jadi orang yang lisannya berzikir, hatinya pun juga ikut berzikir, bukan karena tuntutan tapi karena kebiasaan. Warabi'atu, adapun tingkatan zikir yang keempat, itu istilahul maghduri, penuhnya perkara yang disebutkan alal qalbi, atas hati, wastighraquhu, dan menghabiskannya al-madhkur diri di dalam al-qalbi. Tingkatan zikir yang keempat ini ialah hatinya orang yang berzikir sudah dipenuhi dengan lafaz yang dia baca. Jadi orang yang berzikir, hatinya orang yang berzikir sudah dipenuhi oleh perkara yang disebutkan. Jadi benar-benar khusyuk. Qala telah berkata siapa? Imam Ghazali. Wal murattabatu, adapun tingkatan adapun tingkatan zikir al-ula yang pertama, itu qalilun naf'i, sedikit manfaat, wa dha'ifatul athari, dan lemahnya bekas. Yakni menghendaki sebagai bosannya pihak dengan al-murattabatu ula, dzikrul lisan, zikir lisan, ma'aqabatul qalbi, beserta lalainya hati. Intaha, telah selesai, apa kalamu ucapan ini musoneh, dimaknai dengan maknanya dzikrul lisan, ma'aqabatul qalbi. Imam Ghazali berkata, tingkatan zikir yang pertama yaitu adalah zikir hanya menggunakan lisan beserta lalainya hati, itu sedikit sekali kemanfaatan dan lemahnya bekas. Jadi orang yang berzikir hanya lisannya saja tanpa dilalai dengan hatinya, itu sedikit sekali kemanfaatan dan lemahnya bekas. Wala syakka, dan tidak ada keraguan itu maujud, anna dzikrul lisani, sesungguhnya zikir menggunakan lisan, ma'aqabatul qalbi, beserta lalainya hati, itu qalilul faidati, sedikitnya faidah, wan nafi, dan manfaat. Dan sudah tidak diragukan lagi, sesungguhnya orang yang berzikir hanya menggunakan lisan tanpa dibarengi dengan hati yang hadir dalam berzikir, itu sedikit sekali faidah dan kemanfaatan. Walakinahu, dan akan tetapinya zikrul lisan ma'aqabatul qalbi, itu fayul lebih baik min tarkil zikri, daripada meninggalkan zikir roksan sama sekali. Akan tetapi orang yang berzikir lisan tapi hatinya lalai, itu lebih baik daripada orang yang tidak berzikir sama sekali. Jadi orang yang berzikir hanya menggunakan lisan tanpa dibarengi dengan hati yang hadir dalam berzikir, itu lebih baik daripada orang yang tidak berzikir sama sekali. Saya sudah sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.